Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam ini ya. Tausiah dulu sebelum tadarus pada subuh. Ya. Saya akan memberikan ilmu pada kalian tentang watak atau watak apa? Watak manusia atau karakter manusia secara ilmiah. Ilmu saya biologi, fakultas biologi. Watak atau karakter. Secara biologi, karakter manusia itu, kalau kalian mudah-mudahan nanti bisa direkam di memori ya, itu ada yang namanya gen. Tubuh manusia itu, kita itu punya namanya gen. Apa? Gen. Seperti kalau kamu lihat telur, satu butir telur itu, di dalamnya ada apa? Ada putih, ada cangkangnya, ada putih telurnya, ada kuning telurnya. Coba kalian perhatikan, waktu pas kalian mecah telur itu, dalam kuningnya itu ada kan, ada putih-putih kecil gitu. Coba kalian perhatikan kalau pas mecah telur, di bagian kuningnya, kalian perhatikan, itu pasti ada kayak putih-putih kecil gitu, kecil kali. Nah, itu yang namanya gen. Nah, gen itu yang nanti menjadi janinnya si ayam itu, seperti kalian. Jadi kalau mengibaratkan gen itu, nah di dalam gen itu ada kromosom apa? Kromosom apa? Kromosom tubuh. Jumlahnya kalau manusia itu 46. Jadi atau 24 pasang ya kalau saya nggak salah. 24 pasang. Bentuk kromosom itu kayak rantai gitu. Kalau kalian lihat di Google. Kayak rantai gitu. Double helix istilahnya Pak, bentuknya. Berpasangan. Ya, itulah yang menentukan ada kromosom tubuh, itulah yang menentukan bentuk anatomi tubuhmu. Mulai dari rambut, alis, mata, kuping, hidung, bentuk bibir, ya, gigi, semuanya. Tangan, jari-jari kuku, jari-jari kaki, betis, ya semuanya anatomi morfologi tubuhmu itu ditentukan oleh kromosom tubuh. Dan itu terwariskan apa? Terwariskan. Diwarisi dari siapa? Ya otomatis dari orang tuamu. Nah, pada umumnya anak laki-laki itu akan mewarisi hampir lebih daripada 75% bentuk tubuh ibunya. Bentuk tubuh ibunya. Contoh Anugrah, mirip banget dengan ibunya. Lihat fotonya, matanya, hidungnya, ya. Taufik saya kan nggak ngerti fotonya. Bentuk tubuhnya persis, tingginya, ya, itu terwariskan, menurun, ya, semuanya, termasuk bentuk bibirnya itu kalau anak perempuan hampir bisa dipastikan bentuk tubuhnya, anatominya menurun dari ayahnya. Jadi sifat genetik kromosom tubuh manusia ini saling silang. Ibu menurun ke anak laki-laki, ayah menurun ke anak perempuan. Paham sampai sini? Ngerti? Coba kau lihat foto ibumu, Topik. Kau lihat foto ibumu waktu zaman kecil. Biasanya nanti persis seperti fotokopinya. Kayak saya ini persis nurun dengan wajah ibu saya. Ya, karena anak-anak ibu saya semua laki-laki. Yang mirip dengan ayah saya, adik saya, adik yang bungsu, mirip. Ya, jadi ada namanya
dominan dan resesif nanti. Udah 5 menit. Begitu juga dengan fenotipnya. Apa? Fenotipnya. Fenotip itu apa? Tampak luar, sifat-sifat dasarnya. Nah, ini yang sifat-sifatnya menurun. Sifat-sifat karakter kepribadiannya. Jadi sama, sifat-sifat ibu menurun ke anak laki-laki. Sifat-sifat kebiasaan ayah menurun ke anak perempuan. Misalkan ibunya ini cerewet gitu. Wis cerewet. Ngeyelan gitu ya. Tahu ngeyelan? Pembangkang. Jawab aja kalau dikasih nasihat gitu ya. Kamu perhatikan anak laki-lakinya. Hampir pasti seperti itu. Sifat anak yang sama dengan orang tua itu adalah cerminan fotokopi sifat kita. Termasuk kebiasaan untuk ibadah. Ya. Untuk ibadah terhadap keimanan. Enggak hanya Islam, enggak hanya Nasrani juga semuanya. Jika memang sejak kecil orang tuanya itu memang sudah sadar tentang ibadah keimanannya, rajin tanpa harus diperintah tadi, tanpa harus dia sudah memiliki tanggung jawab. Ya, atau dia termasuk ulama. Walaupun penyimpangannya pasti ada, belum tentu. Ada juga, itu kan kasuistis ya. Anak ulama ada yang keluar jalur, ada. Anak yang orang yang kasar menjadi ulama ada, tapi itu kan kasuistis. Maksudnya dari 1000 orang itu paling cuma 5 gitu loh. Statistiknya enggak semuanya begitu. Paham kah Mas ini? Ya. Jadi kalau ayah kalian atau ibu kalian itu dulunya ya ibadahnya biasa-biasa aja gitu loh. Ya kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang ya biasa aja gitu pada umumnya. Nah, itu akan menurun ke anaknya. Sehingga saya tidak heran melihat kalian gitu ya. Nah, adapun orang tua yang sudah menjadi tua seperti saya ini 48 mulai rajin ibadah, ya memang karena perjalanan hidup. Nah, jadi di sini saya itu ingin memberikan penyadaran kepada kalian itu. Sadar akan keimanan bukan karena hukuman. Paham tak? Sadar akan kewajibanmu sebagai umat Islam bukan karena takut pada ustadz. Yang ini menurut saya harus dibenahi pola pendidikan ini. Sadar akan kamu wajib sebagai hamba Allah bukan karena lingkungan sekitarmu memaksa seperti itu. Di pondokmu kan begitu. Ya. Kalau coba saya tanya, kalau enggak jamaah apa hukumannya? Rib. Kurang poin. Terus hukuman fisiknya jalan jongkok. Terus lainnya kalau nggak bangun malam ketiduran gitu. Kan bangun malam tiap malam kan? Apa hukumannya? Hukuman fisiknya? Hah? Jalan jongkok. Terus gelundung-gelundung, rolling. Hah? Maksudnya rolling itu ya. Rolling jalan jongkok dari asrama ke masjid. Ya. Ya, itu ya enggak apa-apa, kan sehat juga tuh. Kecuali hukuman fisik yang melanggar hukum, seperti kalian disiksa fisiknya pakai apa? Kayu, nah, itu melanggar hukum. Tapi kalau masih sebatas jalan jongkok, disuruh push up, apalagi rolling gitu kan, itu wajar, masih wajar ya. Kan itu sehat juga. Sehat nggak? Tapi kan nggak enak toh dihukum terus gitu. Ya, kembali lagi tadi. Jadi sifat-sifatnya akan menurun. Nanti ada penjelasan tentang watak lagi, itu ada 4 definisi tentang kepribadian. Yang dalam bahasa ilmiahnya ada watak orang itu koleris atau keras gitu toh. Apa? Koleris kalau dalam bahasa
ilmiahnya. Atau kalau Dr. Aisyah Dahlan itu mengislamkan bahasa itu menjadi wataknya Umar bin Khattab. Gitu. Jadi ini wataknya Umar bin Khattab nih, keras, galak, watak-watak calon pemimpin, kan gitu. Ya. Kemudian kedua adalah wataknya sanguinis, apa? Sanguinis. Itu watak yang ceria, watak yang happy, watak yang ceroboh. Nah, kalian harus tahu itu, harus belajar watak, ilmu watak. Ceroboh, ya, kurang tanggung jawab, ini sanguinis. Pokoknya senengnya suka-suka gitu aja. Wes happy pokoknya gitu. Apapun harus happy. Ini sanguinis. Di murid SPI yang sanguinis ada siapa? Wataknya sanguinis. Siapa? Orangnya happy aja gitu, masa bodoh, cuek orangnya, siapa? Cuek aja gitu, nggak mau perhatian, terus masa bodoh terserah, gitu, nggak mau perhatian sama yang lain. Siapa? Cantika, itu sanguinis, walaupun ada sedikit kolerisnya. Kemudian ada watak, kalau watak sanguinis ini kalau Dr. Aisyah Dahlan mengatakannya wataknya Utsman bin Affan. Mereka Utsman bin Affan tuh orangnya riang gembira gitu, nggak pernah kelihatan sedih, apapun dia riang gembira. Itu perwatakannya. Yang ketiga watak melankolis, apa? Melankolis, atau kalau dalam bahasanya Dr. Aisyah Dahlan itu wataknya melankolis itu kalau saya nggak salah ya Abu Bakar As-Siddiq, sabar, kalem gitu ya, itu melankolis. Terus istilahnya hampir-hampir dia apa-apa dipikir. Jadi dia mau bertindak itu dipikir dulu. Dia sering berimajinasi di ranah pikirannya. Jadi kalau melihat gambar gitu, dia akan melihat lukisan gitu, dia akan berimajinasi. Jadi masuk ke dalam lukisan itu, dia membayangkan, misalkan itu lukisan sebuah tempat wisata gunung, dia bisa membayangkan itu. Nanti di dalam gunung itu ada hewan ini, ada itu. Nah, itu watak melankolis. Watak melankolis ini pekerjaan yang cocok itu biasanya arsitek, pembuat bangunan. Gitu. Melankolis orangnya detail. Tahu detail? Detail banget, rapi. Tulisan harus betul. Masang-masang foto itu harus rapi. Ya, pakaian dia necis gitu. Ikat pinggang, itu orang melankolis. Stylenya style perlente. Tahu perlente? Style Nugi ada melankolisnya. Rambutnya harus apa? Klimis gitu. Wah, itu watak-watak melankolis itu. Baju harus rapi. Itu ada melankolisnya. Yang terakhir adalah watak plekmatis. Apa? Plekmatis ini watak pendiam. Serba tidak enak, nggak enakan sama temennya, misalkan, dan suka manutan, tahu apa? Nurut aja gitu, ngikut aja gitu, nggak, orangnya itu nggak bisa menolak, ngikut aja gitu, ya nggak menolak, ya nggak protes gitu. Kalau di sini contohnya Wulan, sampai watak plekmatis ya. Contohnya Wulan, Aksa. Kalau nggak diajak ngobrol ya dia diem. Itu watak plekmatis. Oke, terus apa gunanya belajar watak ini? Agar kalian nanti bisa memahami pasangan kalian nanti kalau kalian sudah waktunya untuk berpasangan, menikah. Jadi kalian nanti harus bisa memahami, karena tidak adanya penyampaian ilmu ini ke anak-anak, ya, kalian belajar, saya juga belajar sendiri waktu itu, mengerti akhirnya.
Sehingga kalau kalian nggak bisa memahami ini, nanti kalian akan adanya hanya saling menyalahkan. Kamu ini kok nggak mau gini, kamu ini kurang gini. Karena nggak ngerti ilmu ini. Karena nggak ada ilmunya ini. Kamu ini jadi istri harusnya nurut gini. Nah, saling nyalain. Kamu juga kalau jadi suami harusnya bekerja. Nah, jadi nggak bisa paham. Ya kayak postingannya mamanya Nugi ini kan sekarang lagi mengedepankan istri gitu kan. Istri harusnya gitu. Wah, ini kayaknya ada masalah ini kayaknya ini. Ya. Saya selalu memposting tentang istri gitu. Wah, kayaknya ada masalah nih sama suaminya ini. Ya, sama bapaknya ya. Ya, postingan seseorang itu kan menunjukkan sisi kejiwaan ya, diluapkan, diposting di sosmed. Oke, jadi supaya kalian paham tentang nanti watak. Nah, wataknya Taufik turun siapa? Yang seperti ini, yang unik ini kan? Ya susah dibangunkan, nggak bisa kerjasama. Kok ya aja kan, aku aja gitu loh. Ya kan tidur, ya pasti turun dari ibunya. Itu pasti. Nanti kalau ibunya sekarang berubah ya karena perjalanan waktu. Paham nggak? Paham nggak? Dan ibunya kalau misalnya ditanya, Bu, dulu kecilannya gimana? Nggak mau ngaku. Oh, enggak nak, dulu ibu itu rajin. Nah, nggak akan mau ngaku. Sudah bisa dipahami itu. Oh, enggak, saya tuh dulu rajin gini. Saya bandel sama kayak Topik waktu kecilnya. Bandel. Suruh sholat itu walaupun ya bandelnya saya itu mulai SMP. Umur 12 tahun. Makanya dalam ilmu parenting, ilmu mendidik anak, usia yang paling berbahaya buat anak-anak itu ya nih usia 12 sampai 17. Nih bandel ini anak ini. Ibunya udah nyerah ini. Ya, hati-hati nih. Tukang tipu-tipu ini. Pandai ini tukang tipu-tipu. Ya, nanti diarahkan supaya jadi ketua gangster karena pandai tipu-tipu jadi ketua gangster aja ya, ada kok diarahkan. Jadi harusnya mendidik anak-anak itu harus disesuaikan dengan karakternya, tidak bisa disamakan, sesuai dengan karakternya. Misalkan kamu punya teman karakternya plekmatis, apa tadi plekmatis? Pendiam, terus nggak enakan, kamu paksa, bengkok dia, patah dia. Kamu suruh, kamu paksa dia kan. Gitu. Orang plekmatis itu paling nggak suka ceramah, dengerin ceramah. Bingung dia, bukan nggak suka, dia bingung. Terlalu banyak informasi gitu dia bingung. Caranya untuk mendidik orang plekmatis itu harus satu. Kerjakan ini ya, udah. Oh ya. Jangan dicerewetin dia bingung. Dia nggak masuk. Karena dia orangnya kalem. Dia harus, tolong buatin ini. Udah gitu aja. Dituntun kalau orang plekmatis itu. Kamu besok ke sana ya. Nanti jalurnya sini. Oh ya. Gitu. Terus orang plekmatis itu menjadi ember bagi teman-temannya. Tahu apa? Nah, dia pendengar, ember. Dia siap jadi ember buat teman-temannya, temannya curhat dia dengerin gitu. Oh ya. Dia nggak akan menasihati dan nggak akan nyalain temennya. Itulah enaknya orang plekmatis. Diajak ke timur, diajak ke barat, diajak ke utara, diajak ke selatan, diajak ke atas gitu, diajak kecemplung sumur, dia kecemplung sumur gitu. Itu orang plekmatis, seperti istri saya itu plekmatis dan melankolis. Nah, biasanya nih yang harus saya tahu, pasangan yang ideal, nah ya ini sudah 19 menit nih tausiahnya. Pasangan yang ideal adalah pasangan yang bertolak belakang. Coba diucapkan, pasangan yang ideal adalah pasangan yang bertolak
belakang. Paham nggak di sini? Koleris pasti akan cocok dengan orang phlegmatis, karena koleris cerewet seperti saya, cerewet, berpotensi untuk jadi pemimpin, tukang perintah, gitu kan ya, keras batu, gitu kan, ya, merasa paling benar, nah, itu koleris seperti saya ini, gitu ya. Koleris siapa di sini yang koleris? Taufik kah? Anugrah kah? Apa Arif? Siapa nih yang koleris ini? Hah? Habibi? Ya, koleris. Itu. Nggak mungkin koleris, seorang laki-laki koleris akan mencari pasangan koleris. Berantem nggak? Berantem nggak, Taufik? Hah? Kok nggak tahu? Kamu keras. Terus kamu ketemu wanita keras juga, berantem nggak? Nah, itulah. Nggak cocok, dia udah secara kejiwaan itu udah nggak cocok dia. Pasti dia akan mencari yang pendiam, diajak ngobrol, gitu kan. Nah, ini satu frekuensi nih sama saya nih, gitu ya. Koleris ketemu koleris, debat terus nanti dia. Bukan gitu, menurut saya bukan seperti itu. Begini. Wah enggak, udah gini harusnya kerjanya. Kok salah kok, berantem terus. Koleris ketemu koleris. Paham kan sampai sini? Nah, kalau dalam ilmu Jawa, dalam pepatah bahasa Jawa itu ada istilah tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup. Tumbuh itu wadah yang berasal dari anyaman bambu itu loh. Wadah apa? Wadah makanan itu wadah apa? Ada kan di Luwuk juga yang terbuat dari bambu, dari anyaman bambu, bentuknya kayak baskom gitu. Itu namanya kalau orang Jawa bilang bukan tumbuh, tumbu. Kalau tutup, ya tutupnya bentuknya seperti seperti apa? Caping, ya, seperti caping. Makanya ada istilah tumbuh ketemu tutup. Artinya tutupnya akan menyesuaikan bentuk tumbuhnya, kan gitu. Berbeda nggak bentuknya? Beda kan? Jadi yang berbeda itulah pasangan yang pas. Paham sampai sini anak-anakku? Paham sampai sini? Dapat ilmu baru? Nah, ini harusnya disampaikannya ke orang tua sebenarnya ilmu ini. Saya nggak ngerti, kalian bisa masuk nggak ke pikiran kalian gitu, bisa ke memorinya. Kalau Arif nih, kira-kira apa wataknya Arif nih? Wataknya apa wataknya Arif nih? Dia ada melankolisnya Arif ini. Apa tadi melankolis itu cocok untuk seorang seniman. Apa? Seniman. Dia kan punya kreativitas pembuat seni kan. Itu orang melankolis. Orang sanguinis buyar. Coba Cantika suruh buat kayak gitu, buyar. Nata sepatu aja nggak karu-karuan. Makanya nanti kalau kalian punya istri ke depan nanti yang orangnya sanguinis, jangan berharap kamar kalian bisa rapi. Amburadul itu nanti semua. Dan kalian harus menerima itu. Kalau kalian memilih seperti itu. Orang sanguinis itu nggak bisa rapi serapi orang melankolis. Itu sudah watak. Jadi jangan pertengkarkan soal itu. Orang sanguinis itu kayak siapa? Maulana. Maulana itu ada sanguinisnya juga. Ya. Dia kalau naruh barang sesuka-suka dia. Ya. Silakan suruh naruh barang gitu. Nah, kau taruh atau bola basketmu nak kau taruh gitu, mau dia lemparkan, gitu, gitu. Karena dia happy, nggak mungkin dia datang ke tempat taruh, itu orang melankolis. Kalau orang sanguinis dari jauh dia akan lempar bola, gitu, masuk mah, gitu, bagus kan mah, gitu. Kau naruh barang jangan begitu, datang, Anda bisa, orang sanguinis nggak bisa begitu. Dia harus riang, dan kebanyakan kamarnya pasti amburadul. Dia suka seperti itu. Nggak mungkin orang sanguinis spraynya rapi, gitu kan? Bantal taruh sini, nggak mungkin. Dia nggak suka itu, nggak suka kerapian. Dia suka yang
Kalau disco dia paling suka loh. Oh, dia paling suka itu. Wah, Pak, coba lihat Cantika itu. Kalau lagu-lagunya kan mesti lagu-lagu disco semua. Ya, lagu-lagu qasidah, waduh. Ya la tullah salamullah. Gitu dia udah pergi dia dah. Lagu apa ini dia gitu. Ya, ala toha rasulillah, gitu ya pergi dia udah. Apa itu di setel lagu disco, dang ding ding dung, dang ding dung, wah joget dia udah. Itu watak. Paham nak sampai sini? Ya. Kalau orang tua itu nggak belajar ilmu ini, yang ada dia akan memaksa. Nggak menyadarkan tapi memaksa, nggak mengedukasi tapi apa ya, nggak mengedukasi tapi ya, memaksa aja gitu, paksa ya, nggak rajin sholat, akhirnya dititipkan di pondok. Wah, supaya punya akhlak yang bagus, ya nggak salah juga gitu ya, masukkan di pondok gitu kan, karena di pondok itu tadi dihukum, disiplinnya karena aturan kan gitu. Keluar dari pondok, nah kayak kalian, nah, kayak kuda keluar dari kandang. Wah, kuda di kandang nurut, keluar kandang, wih, lari kemana-mana. Ya itulah manusia. Paham? Baik? Ada nggak penjelasan gini di pondok? Ya adanya di SBI. Bukan saya merasa sok pintar, tapi ya untuk memberikan penyadaran kepada kalian. Yuk kita lanjut. Sekian, udah 26 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut tilawah baca Quran.